Tes, tes. Sudah, masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini adalah akidah. Kita masih berada di akhir penjelasan tentang keutamaan la ilaha illallah dari hadis. Kata beliau, wa min fadailiha, di antara keutamaan la ilaha illallah, anna man qalaha, bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, murni, min qalbihi, dari hatinya, yakunu asadan nasi bisafa'atir rasuli al-karimi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaat ar-rasul yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kama fi sahih Muslim, sebagaimana dalam as-sahih Bukhari, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwa Rasulullah bersabda, qila ya Rasulullah, ditanyakan ya Rasulullah. Ini yang bertanya Abu Hurairah. Man as'adun nasi bisafa'atika yaumal qiyamati, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu atau pertolonganmu pada hari kiamat? Qala Rasulullah bersabda, laqad dzanantu, sungguh aku mengira atau aku meyakini, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, alla yas'alani an hadza, tidak ada yang bertanya kepadaku tentang ini, al hadis, ahadun awwala minka, seorang pun sebelum engkau. Lima ra'aitu, karena aku melihat engkau, lima ra'aitu, karena apa yang aku lihat, min hirsika, atas keseriusanmu, semangatmu, alal hadis, untuk mempelajari hadis. As'adun nasi bi syafaati, manusia paling bahagia dengan syafaatku yaumal qiyamati, pada hari kiamat, adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi, itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya atau dari jiwanya. Nah, hadis Bukhari ini nomor 99. Wa fi qaulin Nabi alaihi salatu wassalam fi hadzal hadis, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, sabda Nabi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya. Ini dalilun, merupakan dalil, ala anna la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah itu la tuqbalu, tidak diterima. Kalau tidak diterima, ya tidak bisa menjadi syafaat tadi, menjadi sebab syafaat. Tidak diterima min qailiha, dari yang mengucapkan, bi mujarradi qaulihi, sekedar mengucapkannya, laha bilisanihi faqat, sekedar mengucapkan dengan lisannya saja. Jadi kalau cuma mengucapkan karena kita dapati muslimin ini bahkan hampir setiap selesai sholat ya, mereka zikir baca la ilaha illallah banyak-banyak.
setelah selesai sholat, selesai zikir. Maka sekedar mengucapkan saja itu tidak diterima. Bal labudda min istifa'i syurutiha, tapi harus memenuhi syarat-syaratnya. Jadi ada syaratnya. Namanya syarat la ilaha illallah yang nanti sebentar lagi kita akan membahasnya. Wal ityani biquyudiha al-waridati, dan melaksanakan batasan-batasannya yang disebutkan di dalam Alkitab was sunnah. Jadi di dalam ucapan la ilaha illallah ini mengandung syarat dan mengandung batasan-batasan. Idhiya, karena la ilaha illallah la tuqbalu, tidak diterima, min qailiha, dari orang yang mengucapkan illa bidzalika, kecuali dengan apa? Memenuhi syaratnya. Nah, selesai bab fadilah la ilaha illallah. Selanjutnya kita masuk bab baru, syurutu la ilaha illallah. Kita masuk syarat. Syurut ini jamak daripada syartun. Ini jamak mudzakkar salim, jamak taksir ya. Laqad taqaddama ma'ana, telah berlalu bersama kita, dzikru syai'in min fadaili kalimat tauhid. Telah berlalu pembahasan tentang keutamaan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Allati hiya khairul kalimat, yang la ilaha illallah ini paling baiknya kalimat atau perkataan. Wa afdaluha wa ajalluha, paling utamanya dan paling mulianya. Wa dzikru ma yatarattabu alaihi, dan sudah berlalu penyebutan urutan atau hasil daripada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Min ujurin karimatin, berupa pahala yang mulia, wa fadaila azimatin, dan keutamaan-keutamaan yang agung, sudah dibahas di bab sebelumnya. Wa samarin nafiatin, buah yang bermanfaat, di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Lakin yajibu 'alal muslimi, tapi yang wajib bagi muslim, wajib bagi setiap muslim, an ya'lama, mengetahui, anna la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah, la tuqbalu, tidak diterima, tidak menghasilkan manfaat apa-apa, tidak menghasilkan manfaat, buah, keutamaan apa-apa, min qailiha bimujarrati nutqihi, kalau sekedar mengucapkan. Nah, mengucapkan binutqihi laha bil lisani faqat, dengan lisannya saja. Walaupun sampai keju ya. Ribuan misalnya. Bala budda min adai haqqiha, tapi harus orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu menunaikan haknya. Wa fardiha, dan menunaikan fardunya, fardu la ilaha illallah. Nanti akan dibahas. Wastifai surutiha, menunaikan syarat-syaratnya, al-waradati, yang tersebut fil kitabi was sunnati. Wa kullu muslimin, setiap muslim, ya'lamu, tahu, anna kulla ta'atin, bahwa setiap ketaatan yataqarrabu biha ilallah, setiap ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah, la tuqbalu, tidak diterima. Ketaatan tidak diterima, artinya tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, bahkan bisa-bisa semakin jauh. Setiap ketaatan yang diyakini sebagai amalan mendekatkan diri kepada Allah, la tuqbalu, tidak diterima.
illa idza ata bisurutiha, kecuali harus menjalankan syarat-syaratnya. Wassalatu, contohnya salat. Ya, itu kan ketaatan, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka salat itu la tuqbalu, salat seseorang tidak diterima illa bisurutiha, kecuali menunaikan syaratnya al-maklumati yang sudah diketahui. Di antaranya apa? Taharah. Ada orang sholat tidak wudu, ya tidak diterima. Sama dengan mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak melaksanakan syaratnya. Wal hajju la yuqbalu, demikian juga haji tidak diterima illa bisurutihi, kecuali dengan syaratnya. Wa jami'ul ibadati, bahkan semua ibadah, kadzalika la tuqbalu illa bisurutiha al-ma'lumati, kecuali dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Nah, minal kitab was sunnah, dari Alkitab was sunnah. Wa hakadha sya'nu fi la ilaha illallah, demikianlah la ilaha illallah ini. La tuqbalu, tidak diterima ucapannya itu, illa idza qamal abdu bisurutiha, kecuali hamba itu menunaikan, melaksanakan syarat-syarat la ilaha illallah yang sebagaimana telah diketahui, telah disebutkan fil kitabi was sunnah. Waqad asyara salafun salih, telah mengisyaratkan salafun salih rahimahullah ila ahammatil inayah. Para ulama salaf telah mengisyaratkan tentang pentingnya perhatian dengan syarat la ilaha illallah. Wa wujubil iltizam biha, dan wajibnya iltizam. Iltizam itu terus menerus. Jangan sampai mengucapkan la ilaha illallah itu tanpa syarat, tanpa menunaikan syaratnya. Wa annaha la tuqbalu, karena tidak diterima ucapan la ilaha illallah illa bidzalika, kecuali dengan syaratnya. Wa min dzalika jaa ma jaa anil Hasan al-Basri rahimahullah annahu qila lahu, sebagaimana juga disebutkan di dalam asar dari al-Imam Hasan al-Basri, Imam Tabi'in, bahwa ditanyakan pada beliau, inna nasan yaquluna, sesungguhnya manusia mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada orang mengatakan, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Faqala, maka Hasan mengatakan, al-Basri rahimahullah, man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, fa'adda haqqaha, kemudian dia tunaikan hak la ilaha illallah. Wa faradaha, dan fardu-fardunya, dakhalal jannata, dia bisa masuk surga memang. Nah, sekarang banyak muslimin sekedar mengucapkan tanpa tahu apa saja syaratnya, ya rata-rata nggak tahu apa syaratnya. Cuma sudah kadung masyhur la ilaha illallah itu kunci surga. Nah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah pasti surga. Padahal orang-orang yang tidak menunaikan zakat di masa Abu Bakar, Bani Hanifah itu diperangi. Sampai Umar sempat tidak nyampe kepada apa yang diyakini oleh Abu Bakar. Kan mereka mengucapkan la ilaha illallah karena diperangi. Kemudian Abu Bakar menjawab, kan la ilaha illallah itu punya hak. Nah, itu diantaranya hak la ilaha illallah. Wa qala al-Hasan lil Farasdaqi, berkata Al-Hasan kepada Farasdaqi, wa huwa yadfanu imra'atahu, dan Farasdaqi sedang mengubur istrinya yang wafat.
Hasan mengatakan ma'adatta di hadzal yaum. Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari seperti ini, hari dikubur. Qala, beliau mengatakan, syahadatu an la ilaha illallah. Aku bersahadat la ilaha illallah. Mundu sab'ina sanah, semenjak 70 tahun. Berarti ini sudah umur 70 tahun lebih ya beliau ini. Qala al-Hasan, berkata Hasan, ni'mal uddati. Nah itu persiapan atau bekal paling nikmat. Lakin lila ilaha illallah syurutun. Tapi la ilaha illallah itu punya syarat-syarat. Nah, fa iyyaka wa qatal muhsanat, maka jauhi oleh engkau menuduh orang-orang muhsanat. Wa qala Wahab ibnu Munabbih liman sa'alahu, berkata Wahab ibnu Munabbih kepada yang bertanya, alaisa miftahul jannati la ilaha illallah, bukankah kunci surga itu la ilaha illallah? Qala bala, ya benar. Lakin ma min miftahin, hanya saja tidak ada satu kunci illa lahu asnanun, kecuali harus ada giginya. Fa in ataita bimiftahin, kalau engkau membawa kunci ke surga, lahu asnan, dan punya gigi, kuncinya tersebut futihalak, akan dibukakan untukmu. Wa illa lam yuftah, kalau enggak ada giginya enggak bisa buka. Yusiru bil asnan, diisyaratkan yang dimaksud dengan gigi ila syuruti la ilaha illallah. Nah, gigi-giginya itu adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Nah, ini ma'ruf sekali di kalangan muslimin bahwa la ilaha illallah itu kunci surga. Dilagu-lagukan miftahul jannah, ya. Tapi mereka tidak menjalani syarat-syaratnya. Kunci ompong namanya ya. Gak punya apa? Gak punya gigi. Summa innahu bistiqra'i ahlil ilmi. Kemudian berdasarkan penelitian para ulama, linususil kitabi was sunnah, dari Alkitab dan Sunnah, tabayyana, jelas, anna la ilaha illallah la tuqbalu, ucapan la ilaha illallah tidak diterima illa bisab'ati syurutin, kecuali dengan melaksanakan 7 syarat. Nah, wahia 7 syarat itu antara lain yang pertama al-ilmu, berilmu tentang la ilaha illallah. Al-ilmu bimaknahu, mengerti maknanya. Nah, nafyan wa isbatan, ya, bahwa makna la ilaha illallah itu ada 2, yaitu nafi, yaitu ucapan la ilaha illallah itu nafi, peniadaan. Apa yang ditiadakan? Semua persembahan selain Allah. Nah, semua peribadatan yang tidak diajarkan Allah dan Rasul-Nya, dan semua yang tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah, itu dinafikan dengan ucapan la ilaha. Ini kalau diartikan tidak ada persembahan yang benar. Nah, itu nafi. Wa isbatan, dan yang kedua harus isbat. Tidak diterima akidah seseorang kalau cuma menafi saja. Dan itu tidak dikatakan mentauhidkan Allah. Orang yang cuma menafikan belum bisa dikatakan mentauhidkan Allah. Padahal ini kalimat tauhid. La ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid. Kalau isbat saja, ini juga belum dikatakan mentauhidkan Allah. Karena bisa jadi dia masih
melakukan kesyirikan. Saya beribadah kepada Allah. Bukan berarti dia tidak beribadah pada selainnya. Kalau cuma mengatakan saya beribadah kepada Allah. Nah, maka ini makna daripada la ilaha illallah, tidak ada persembahan yang tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah. Nah, itu semua ditiadakan dengan ucapan apa? La ilaha. Maka bagaimana dia melakukan perkara yang tidak dicintai dan tidak diridhoi, sementara dia mengucapkan la ilaha, maka itu kedustaan. Ucapan la ilahanya dusta. Dia mengatakan tidak ada persembahan, tapi malah mempersembahkan kepada Allah perkara yang tidak dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka itu ucapan dusta. Illallah itu nafi, isbat, namanya isbat. Illallah maksudnya kecuali yang dicintai oleh Allah. Kecuali beribadatan hanya kepada Allah. Kecuali persembahan-persembahan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Persembahan-persembahan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu isbat. Al-yakin yang kedua, al-yakin yang meniada al-munafi lisyakki warraib. Yakin yang meniadakan keraguan dan raib sama juga keraguan. Yang ketiga, al-ikhlasu al-munafi lisyirki warriya. Yang ketiga, secara ketiga ikhlas yang meniadakan kesyirikan dan riya. Yang keempat, asidku jujur al-munafi lil kadibi yang meniadakan kedustaan. Al-mahabbatu yang kelima, cinta al-munafi lil bugdi wal kurhi wal kurhi. Yang kelima, mencintai, yang kecintaan itu akan meniadakan kebencian dan kejengkelan. Yang keenam, al-inqiyadu, al-inqiyad melaksanakan, al-munafi litarki yang itu meniadakan meninggalkan, namanya melaksanakan. Yang ketujuh, al-qabulu menerima, al-munafi lirrad yang meniadakan, menerima ini meniadakan ar-rad. Ar-rad artinya menolak, lawan dari al-qabul. Dan para ulama membuat satu bait supaya mudah dihafal. Waqad jama'a ba'du ahli ilmi, dikumpulkan 7 syarat ini oleh sebagian ulama. Hadis syurutis sab'ata fi baitin wahidin, dalam satu bait. Ilmun yakinun wa ikhlasun wasidku kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabulu laha. Wa linakif waqfatan muhtasaratan, kita akan bahas secara singkat 7 ini. Ma'ahadi surut libayanil murad, untuk menjelaskan maksud dari masing-masing syarat tersebut. Ma'adzikri ba'di adil dalalatiha, dengan menyebutkan sebagian dalilnya. Minal kitabi was sunnah. Karena 7 syarat ini hasil penelitian dari Alkitab dan Sunnah. Maka harus setiap syarat itu punya apa? Dalil. Amma syartul awwalu, adapun syarat pertama, wa huwa al-ilmu, yaitu ilmu. Bimaknaha, mengerti maknanya. Al-muradu minha nafyan wa isbatan, yang dimaksud ilmu di sini mengerti tentang apa itu nafi, apa itu isbat. Al-munafi lil jahli, yang nafi dan isbat ini meniadakan kejahilan. Jadi orang enggak ngerti la ilaha illallah, walaupun mengucapkan 1000 kali itu, kata tadi disebutkan apa? La tuqbalu. Ya,
harus ngerti dulu kalau mau mengucapkan. Kenapa orang Arab itu nggak gampang pada masa Nabi itu nggak gampang mengucapkan. Nah, karena tahu maknanya, tahu isinya, sehingga mereka tetap mempertahankan kesyirikannya. Kalau sekarang kan banyak nggak tahu tapi gampang mengucapkan. Nah, wadzalika bi an ya'lama man qalaha, yaitu hendaknya orang yang mengucapkan itu mengetahui, mengilmui annaha, bahwa ucapan la ilaha illallah tanfi jami' anwa'il ibadah, meniadakan segala jenis peribadatan an kulli ma siwallah, pada selain Allah. Ucapannya itu meniadakan semua peribadatan, penghambaan kepada selain Allah. Wa tuthbitu dzalika lillah, dan ditetapkan peribadatan itu hanya kepada Allah wahdahu saja. Kama fi qaulihi subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya, iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami beribadah. Ini isbat, penegasan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Aina buduka wala na'budu ghairaka, maksudnya kami beribadah kepadamu dan kami tidak beribadah pada selainmu. Wa nasta'inu bika, kami mohon pertolongan kepadamu, tidak mohon pertolongan pada selainmu. Nah. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tidak ada persembahan kecuali hanya kepada Allah. Biasanya muslimin ketika sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Persembahan hanya kepada Allah dan hanya yang diridhoi oleh Allah. Wa qala ta'ala, illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun, kecuali orang yang memberikan persaksian yang benar, kecuali orang yang bersaksi dengan benar. Wa hum ya'lamun, dan mereka tahu. Qala al-mufassirun, berkata al-mufassirun, illa man syahida bila ilaha illallah, kecuali orang yang bersaksi dengan la ilaha illallah. Dia ucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Ini maksud surat Az-Zuhruf ini. Illa man syahida bil haq, artinya barang siapa yang bersaksi dengan la ilaha illallah. Wahum ya'lamun, dan mereka tahu. Bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengetahui. Ai makna ma syahidu, makna apa yang mereka persaksikan. Fi qulubihim wa alsinatihim, di hati-hati mereka dan lisan-lisan mereka. Wa thabata fi sahih Muslim, dan telah tersebutkan hadis sahih di sahih Muslim min hadis Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, hadis dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata, barang siapa mati, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu, ya kan, berilmu dulu, annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada persembahan yang benar, illallah, kecuali kepada Allah, dakhalal jannah. Nah, fastarata alaihi salatu wassalam al-ilma, maka Rasul mensyaratkan di ayat ini orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu harus dengan ilmu. Nah, ini yang kita bahas. Syarat pertama daripada la ilaha illallah yaitu apa? Berilmu. Nah, dan sangat disayangkan banyak muslimin mengucapkannya tanpa mempelajari, tanpa mengetahui syarat-syarat
La ilaha illallah. Nah, insyaallah syarat kedua kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah ini yang kita bahas pada sore ini. Semoga menambah iman kita, menambah takwa kita, menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya pada kita, kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Semoga Allah mengampuni dan memaafkan segala dosa dan khilaf kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.